Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Dosen K3 Channel. Hari ini kita mau belajar tentang hygiene industry atau juga dikenal dengan hygiene perusahaan. Kita mulai dari definisi yuk. Apa sih itu hygiene industry? Hygiene industry itu dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang terdiri dari beberapa langkah kegiatan mulai dari antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Atau lebih gampangnya dikenal dengan AREP. Nah, kalau Bu dosen sih supaya gampang ingatnya nyebutnya dengan AREK, antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Nah, apa yang harus kita kendalikan? Ini semua adalah faktor lingkungan dan stres kerja yang timbul dalam atau dari tempat kerja, sehingga dapat mengakibatkan sakit atau gangguan kesehatan. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya yang harus kita antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan kendalikan ini adalah hazard atau sumber bahaya. Jadi harus diingat ya, hygiene industry itu tidak lepas dari antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian atau kontrol. Oke, kita sekarang lihat dulu apa aja sih yang harus kita antisipasi. Sebelumnya kita sudah tahu dulu tentang hazard, yaitu potensi bahaya, sumber bahaya apa aja yang mungkin. Nah, sebelum yang kita pelajari adalah tentang bahaya lingkungan kerja. Ada bahaya psikis, bahaya kimia, bahaya elektrikal, bahaya mekanikal, bahaya ergonomik, bahaya statis, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu antisipasi. Apa sih antisipasi itu? Antisipasi merupakan kegiatan untuk memprediksi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Tahap awalnya yaitu melakukan atau penerapan di hygiene industry ini adalah dengan cara antisipasi. Apa sih tujuan antisipasi ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi bahaya dan risiko lebih dini sebelum muncul menjadi bahaya dan risiko yang nyata. Kemudian mempersiapkan tindakan yang perlu sebelum suatu proses dijalankan atau suatu area dimasuki. Yang ketiga adalah meminimalisasi kemungkinan risiko yang terjadi saat suatu proses dijalankan atau suatu area dimasuki. Oke. Bagaimana sih strateginya agar antisipasi ini bisa berjalan dengan baik? Yang pertama kita harus tahu dulu gambaran perusahaan. Gambaran umum perusahaannya seperti apa, kemudian desain pabriknya atau desain perusahaannya seperti apa, kemudian unit prosesnya seperti apa, aliran prosesnya seperti apa, bahan bakunya, bahan tambahan, hasil produk, terus gimana tempat penyimpanan dan penampungannya, gimana dengan sistem manajemennya, gimana jenis pekerjaannya. Itu. Kemudian hasil antisipasi adalah daftar. Kita bikin daftar potensi bahaya dan risiko yang dikelompokkan. Kelompokkan dulu berdasarkan lokasi atau unitnya. Kemudian didasarkan pada kelompok pekerjanya. Kemudian dikelompokkan lagi dengan jenis potensi bahayanya apa aja. Kemudian berdasarkan tahapan proses produksinya. Gitu. Terus kita masuk ke yang pertama, faktor-faktor bahaya di tempat kerja. Tadi, seperti yang saya sebutkan di awal tentang hazard, yaitu ada physical hazard, ada chemical hazard, ada biological hazard, ergonomi, psikologis, dan lain-lain. Nah, sebelumnya kita sudah tahu dulu ya tentang physical hazard itu apa aja yang termasuk di dalamnya. Ada debu, terus suhu ekstrim, dan lain-lain. Kemudian kimia ada zat-zat kimianya, biologi ada virus, bakteri, jamur, ya, dan lain-lain. Kalau psikologis ada kelelahan kerja, ngantuk, ya, dan lain-lain. Kemudian, nah ini salah satu contohnya, faktor bahaya fisik yaitu ada tuli, kebisingan, ada suhu, ada radiasi, ada tekanan udara, ada getaran, dan lain-lain. Kemudian faktor bahaya kimianya, ada aerosol, ada debu, fume, asap, gas, uap, dan lain-lain. Kemudian bahan kimia yang berbahaya itu apa aja? Ada oksidasi material, ada eksplosif material, ada korosif material, ada flammable material. Oke. Next, ada juga toxic material, ada radioaktif material, ada iritan material, ada harmful material. Kemudian kalau biologi ada virus, bakteri, jamur, serangga, cacing, parasit, dan lain-lain. Kemudian kalau ergonomi,
yaitu sikap kerja yang tidak sesuai, peralatan yang tidak sesuai dengan pekerjanya, kerja yang senantiasa duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, atau lagi proses, sikap, dan cara kerja yang monoton. Terus lagi, beban kerja yang melebihi kemampuan. Nah, ini bahaya banget. Terus psikologis, yaitu kerja yang terpaksa, kerja yang dipaksa dan tidak sesuai kemampuan. Misalnya dia seorang sarjana teknik kimia, tiba-tiba dia disuruh kerjanya jadi mekanik. Nggak nyambung kan? Kemudian suasana kerja yang tidak menyenangkan, jadi persaingan antar rekan kerja, seperti itu. Jadi suasananya tidak kondusif. Pikiran yang senantiasa tertekan, hubungan kerja yang tidak baik, dan kerja yang tidak sesuai dengan keinginan. Terus kita melihat lagi dari jalan masuknya sumber bahaya ini ke dalam tubuh ada 3. Yang paling penting, yang pertama melalui pernapasan, kedua pencernaan, dan ketiga melalui kulit. Ya, gitu. Kulit itu juga bisa diinjeksi dari kulit atau dia menyerap sendiri ke dalam kulit. Oke, ini sudah bisa kita lihat ya rute masuknya ke dalam tubuh. Kemudian akibat yang ditimbulkan jika masuk ke dalam tubuh bisa keracunan sistemik, bisa gangguan pernapasan bagian atas, bisa gangguan paru-paru, bisa asfiksia yang sederhana, ya macam-macam. Kemudian bisa asfiksia kimia, bisa pembiusan, bisa sensitisasi, ya. Oke. Bisa juga kanker, menyebabkan kanker. Jadi akibat masuknya zat karsinogenik ke dalam tubuh seperti poliaromatik, alfa-toksin, benzen, senyawa nitrogen organik, senyawa brom dan lain-lain bisa menyebabkan kanker. Kemudian bisa juga pneumokoniosis, yaitu akibat terjebaknya partikel-partikel seperti silika, serabut asbes dalam paru-paru. Kemudian kita bisa lihat ini diagramnya ya. Ada source, working area, dan worker nih. Jadi ada emisi, spread, kemudian efek kepada kesehatannya. Jadi bisa ke kulit tadi, ke jalan nafas, dan juga saluran pencernaan. Nih. Kemudian kita masuk ke tahapan kedua, yaitu rekognisi. Apa itu rekognisi? Merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan lebih komprehensif dengan menggunakan suatu metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Rekognisi itu adalah mengenali, mengukur, ya, untuk mendapatkan informasi tentang konsentrasi, dosis, ukuran partikel, jenis, kandungan, struktur, dan juga sifatnya. Terus tujuan rekognisi itu untuk apa sih? Untuk mengetahui karakteristik suatu bahaya secara detail, sifatnya, kandungannya, efeknya, severity-nya atau keparahannya, pola pajanannya, besarannya, kemudian juga untuk mengetahui sumber bahaya dan area yang berisiko. Terus juga untuk mengetahui pekerja yang berisiko. Gitu. Terus gimana sih caranya? Metode rekognisi itu ada berbagai macam, diantaranya ada accident dan injury report, ada physical examination, ada employee notification, ada required inspection, ya. Ada literatur dan diskusi, ada juga inspeksi, ada sampling dan spot inspeksi, kemudian ada preliminary hazard analysis, ada review of process flow, ada fault tree analysis atau lebih dikenal dengan FTA, ada critical incident technique, ada failure mode dan efek. Ada juga job safety analysis. Nah, yang paling sering dipakai adalah job safety analysis atau JSA dan FTA tadi, fault tree analysis, ya. Nah, ini ada formnya nih tentang hazard recognition. Jadi bisa kita lihat sendiri gimana cara mengisinya, dibaca satu persatu. Oke, ini contoh formnya. Nah, seperti ini. Ini juga ada keterangannya, ada kejelasannya, kita bisa baca. Terus tadi itu direct measurement, ya. Yang ini adalah indirect measurement. Kemudian masih dalam rekognisi yaitu pengenalan kemungkinan timbulnya faktor-faktor bahaya dalam lingkungan. Tuh, kita kenalin dalam tahap rekognisi, kita kenali dulu bahayanya tuh apa. Ya, nih misalnya kita masuk kepada proses produksinya nih, kita kenal dalam proses produksinya tuh kita cari tahu bahan baku apa yang dipakai, hasil antaranya apa hasil produknya ini gitu, nanti produk akhirnya.
Terus sampahnya seperti apa? Apakah cair, padat, asap, debu? Kemudian peralatan dan mesin yang digunakannya apa? Sebesar apa bahayanya mesin tersebut? Kemudian cara kerja setiap unit produksinya gimana? Apakah dia manual atau masinal? Kemudian pengukurannya gimana? Terus plant surveinya gimana? Faktor bahayanya apa aja? Terus engineering sistemnya gimana? Training programnya gimana? Emergency prosedurnya jalan apa enggak? Kemudian pendidikan dan pelatihan, orientasi pegawai baru, pendidikan penerangan dan penyuluhan, pedoman manual prosedur K3-nya gimana? Terus juga MSDS-nya gimana, labelnya gimana, jalan nggak sesuai dengan SOP. Terus proses dan equipment review-nya seperti apa, prosedur pemeriksaan bahayanya gimana, proses change review prosedurnya gimana, gitu. Kemudian recognition of chemical hazard. Nah sekarang yang bahayanya bahaya chemical. Terus juga kenali dulu hazardnya seperti apa ya. Bisa kita baca apakah dia liquid, apakah dia gas atau vapor atau partikel aja nih. Terus kita kenali faktor risikonya, gimana bahan kimia ini digunakan, bagaimana temperaturnya, bagaimana konsentrasinya, bagaimana reaksinya ke tubuh, apa tipe dari chemical ini, sebesar apa partikelnya, size partikelnya sebesar apa, terus durasinya gimana, frekuensinya gimana paparannya ke dalam tubuh ya. Cara menggunakan chemicalnya gimana. Oke. Terus yang paling penting adalah efek chemical itu ke tubuh seperti apa. Separah apa efeknya. Setelah itu kita masuk ke tahap evaluasi. Tadi ada AREK ya 3, antisipasi, rekognisi. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Evaluasi yaitu melakukan sampling dan pengukuran bahaya di tempat kerja dengan metode yang spesifik. Kemudian melakukan evaluasi dan analisis risiko terhadap semua bahaya yang ada dengan menggunakan standar dan kriteria tertentu. Nah, evaluasi ini dilakukan setelah melakukan identifikasi, menemukan faktor berbahaya. Jadi sudah ditemukan dulu faktornya dari rekognisi tadi, baru bisa melakukan evaluasi. Langkah evaluasi gimana sih? Yaitu mengetahui berapa besar pengaruh bahaya, jenisnya, jumlahnya untuk dibandingkan dengan standarnya. Kemudian mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengendalikan bahaya. Oke, evaluasi ini dilakukan setelah kita melakukan dan menemukan tadi ya sumber bahayanya. Batas keterpaan atau exposure atau paparan. Jadi batas konsentrasi gas, uap, aerosol dalam lingkungan kerja, tenaga kerja dapat terpapar tanpa mendapat gangguan kesehatan. Kita harus tahu nih batas konsentrasinya atau nilai ambang batas yang bisa tubuh kita terima itu berapa. Nih, oke. Jadi sebelum itu Ibu mau kasih tahu dulu nih tentang batas-batas istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Ada kalau di Jerman, Belanda dan Rusia dia istilahnya MAC, maximum allowable concentration. Kalau Inggris dia control limit atau batas pengendalian. Kalau USA dia pakai TLV, threshold limit value. Kalau Indonesia pakai NAB, nilai ambang batas. Oke, nilai ambang batas atau NAB, yaitu batas konsentrasi suatu zat dalam udara yang boleh ada dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi seseorang yang bekerja 8 jam per hari selama 40 jam per minggu, ya. Kemudian ini kontrol pengendalian. Tadi ya, apabila hasil evaluasi menunjukkan tingkat bahaya melebihi standar yang berlaku, maka harus diambil langkah-langkah controlling atau pengendalian, yaitu eliminasi, substitusi, isolasi, engineering control, dan yang terakhir adalah PPE atau alat pelindung diri. Apa sih eliminasi itu? Eliminasi itu menghilangkan sumber bahaya atau meniadakan sumber bahaya sampai 100%. Kemudian substitusi yaitu menggantikan proses yang berbahaya tadi kepada yang kurang bahayanya. Misalnya mengganti tingkat bahaya yang lebih besar menjadi tingkat bahaya yang lebih kecil. Kalau isolasi itu mengasingkan, menempatkan bahaya itu dipisahkan dari orangnya. Kemudian enclosing ini sama dengan engineering control yaitu mengurung sumber bahaya. Selanjutnya ventilasi
yaitu ini termasuk ke dalamnya modifikasi atau engineering control. Oke, kemudian kita ke pengendalian faktor bahaya dengan penyempurnaan proses, yaitu mengurangi sumber bahaya dalam proses. Ada proses kering, ada proses basah. Kemudian penyempurnaan produksi, mengeliminasi sumber bahaya dalam proses, mendesain proses sesuai syarat K3. Terus juga ada housekeeping, kebersihan, kerapian, keteraturan rumah tangga, dan pengendalian debu. Oke, kemudian ada juga maintenance atau pemeliharaan, ada sanitasi lingkungan, air kotor, limbah cair, pemberantasan serangga, dan lain-lain. Kemudian ada operational practice, inspeksi dan analisis, ada pendidikan dan latihan, ada penempatan label dan tanda peringatan, ada yang terakhir yaitu penggunaan alat pelindung diri. Nah, terus juga jangan lupa ada monitoring lingkungan kerja, jadi dimonitor sampling dan analisanya. Ada pengendalian sampah dan air buangan secara higienis, ada administrative control, yaitu pemeriksaan berkala, atau biological monitoring darah juga. Kemudian bisa manajemen program pengendalian sumber bahaya. Kemudian nah ini tadi hierarki yang kita sudah sebutkan di awal ya, ada eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan PPE, personal protective equipment. Nih. Jadi dasar pertimbangan hierarki of risk control ini harus ada efektivitas pengendalian, kehandalan pengendalian atau reliability, terus tingkat pengendaliannya, level of protectionnya, terus jangka waktunya, terus sumber bahayanya itu bisa dikendalikan atau tidak. Nah ini dia, ini hierarchy of risk controlnya ya, seperti ini susunannya: elimination, substitution, engineering control, administrative control, dan PPE. Kemudian nih kita ke implementing the hierarchy of control. Nih di sini ada hazard. Ya, ini ada orangnya. Terus ada pemisahan, ada mengkontrolnya. Gimana ya? Control of source-nya ada design, eliminate, substitution, redesign. Control of path-nya separation, engineering, isolation. Control by person-nya administration, personal, protective, equipment. Ya, seperti itu. Kemudian kita ke prevention framework-nya. Jadi ada effectiveness, ada prevention level, prevention target, terus hierarchy of control-nya seperti ini. Ya. Kemudian elimination. Nih, good engineering design, pneumatic mechanical lifting, supplier handling, housekeeping. Kemudian ada different, kalau substitution ada different form, liquid atau powder, lower concentration, divide load. Kemudian engineering control-nya build control into design. Jadi kita bikin desain untuk mengkontrol itu. Salah satu contohnya misalnya kalau untuk kebisingan kita bikin peredam. Change the material, change the process, isolate, kemudian general ventilation, kemudian local ventilation. Oke. Terus administrasi kontrol yaitu ada training dan education, kemudian ada reduction of work period, ada job rotasi, ada maintenance, ada good housekeeping, ada weight method, personal hygiene, waste disposal, ada health surveillance. Kemudian ada juga housekeeping, ada working instruction, dan lain-lain. Kalau PPE yaitu alat pelindung diri, ada safety belt, safety harness, safety glove, safety shoes, safety helm, safety glass, ear muff, ear plug, dan lain-lain. Ya, jadi ada protective clothing, ada eye and face protection, ada respiratory protection. 4 prinsip dalam pengendalian bahaya. Semua potensi bahaya dapat dikendalikan pada tingkat dan metode yang sama. Banyak alternatif metode pengendalian. Terus beberapa metode lebih baik dari yang lainnya. Beberapa situasi akan membutuhkan lebih dari satu metode untuk mendapatkan hasil optimal. Nah, ini dia tahapannya yang terakhir, industrial hygiene effort, antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan kontrol. Jadi 4 proses ini terus-menerus berputar seperti itu. Oke, terima kasih, sekian dulu kuliah kita hari ini. Sampai ketemu di kuliah berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.